Buku saya yang bikin saya hidup itu novel Ray, karena berbasis kisah nyata, dan itu guru kehidupan saya. Ray itu datang dari kisah nyata, dari skripsi saya di kriminologi UI, dan Ray adalah perempuan pertama yang saya kenal untuk menjadi tulisan saya, dan itu adalah seorang pelacur lesbian, sindikat perdagangan manusia, trafficking, di mana saya melihat 15 kematian di depan mata saya, dan perempuan terakhir yang terbunuh di depan mata saya adalah Ray. Teringat permintaan dia untuk tolong dong disebarkan, jangan cuma jadi skripsimu, supaya tidak ada perempuan lain yang mengalami nasib seperti dia. Ray adalah perempuan Bandung, anak SMA kelas 2, lari dari Bandung ke Jakarta karena hamil di luar nikah. Ketemu sama perempuan baik-baik yang menanyakan, bayimu mau dilahirkan atau digugurkan? Yang berdosa saya, yang dalam perut saya tidak berdosa dan saya harus tanggung jawab. Sehingga dia ditampung oleh ibu itu dengan, ya sudah, kamu tinggal di rumah saya bantu. Ibu yang menampungnya itu mengeluarkan daftar pengeluaran dia sejak ditampung sampai biaya melahirkan, yang jumlahnya Rp5.750.000. Dan ketika dia bilang saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya, perempuan yang tadinya dibilang perempuan baik itu mengatakan tidur dengan perempuan 3 kali sehari atau mati. Sayalah yang kemudian masuk ke sindikat itu dan mendampingi dia. Man, saya dengar anak saya mau masuk TK, lalu boleh nggak saya dimintain izin ke mami untuk libur? Saya bilang, kamu nggak masuk 1 hari dendanya 1 juta. Apa kata Ray? Apa arti uang 1 juta buat seorang ibu yang rindu sama anaknya? Ketika anaknya turun dari motor, saya bilang, itu anak kamu, silakan peluk. Dia cuma menitipkan 1 kalimat, kamu dong yang peluk, Man. Lah kenapa saya yang harus meluk? Enggak, kamu aja yang peluk. Tapi kan saya pelacur, saya lagi berkeringat. Saya tidak mau keringat pelacur menempel di tubuh anak yang suci itu. Jadi tolong bantu saya untuk memeluknya. Tabungan dia 5.750.000. Dan ketika saya bilang, kamu bahagia dong, sudah bisa lepas, dia cuma bilang, tidak, saya ingin menyogok Tuhan dengan tabungan saya. Saya percaya ampunan Tuhan lebih besar dari murka Tuhan. Kasih ini untuk anak saya, meski anak saya tidak tahu siapa ibunya. Tapi kan Tuhan menjanjikan kita boleh meninggal, tapi ada 3 amalan yang tidak akan putus. Salah satunya doa anak yang soleh. Moga-moga dengan uang ini bisa menyekolahkan dia, dan anak yang soleh ini akan mendoakan tantenya, yang Tuhan tahu tantenya ini adalah ibunya. Saya baca koran kota, halaman 1 menulis, seorang PSK ditemukan tersalib di Jalan B di Jakarta Pusat dengan 17 goresan cutter di tubuhnya. Ketika saya lihat itu, Ray yang tadi malam masih ngobrol dengan saya. Pertanyaannya 1, anak seorang pelacur itu sedang di mana? Perempuan bernama Melur, anak dari Ray, tidak sebahagia kalian. Dia cuma anak pelacur, tapi hari ini dia berumur 29 tahun, masih berhubungan kontak dengan saya, dan bergelar doktor dari uang tabungan itu. Tiba-tiba saya datang ke makamnya sudah bagus, dan tanggal lahirnya bahkan nama lengkapnya sudah ada. Ketika saya nanya yang jaga makam, siapa yang membagusi makam ini, dia bilang, anak yang pernah, itu loh perempuan cantik yang pernah Pak Maman bawa ke sini. Ternyata Melur itu anaknya Ray ini, yang walaupun dia sekarang di luar negeri, dia ternyata bolak-balik untuk mencari tahu siapa sebenarnya ibu kandungnya, karena dia ikro dan dia tahu golongan darahnya nggak mungkin dapat dari ibu sosiologisnya. Ibunya A dan B dan dia O, nggak dapat, sehingga dia cari siapa, dan kemudian dia tahu bahwa Tante Ray itulah ibu kandungnya. Sampai dia cari ke ujung Berung di Bandung, dan dia menemukan bahwa ternyata nama ibunya sangat indah. Ternyata Ray itu nama indah
yang dia tidak berani pakai karena nama itu nama perempuan suci. Dan akhirnya saya tahu Rabia Al-Adawiyah itulah nama asli dia. Semuanya karena anak itu pun mau membaca. Dan sampai saat ini kami masih berhubungan. Yang menakutkan buat saya cuma satu. Saya cuma berharap Allah buka pintu hati melur, karena dia masih dendam mencari siapa pembunuh ibunya.